Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf sekolah serta siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya sehingga kita dapat mengikuti pembekalan dengan materi penyalahgunaan narkoba serta kenakalan remaja dalam rangka matsama. Untuk itu sekali lagi marilah kita bersyukur, semoga materi nanti bisa bermanfaat untuk siswa-siswi sekalian. Sebelum lebih lanjut, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibtu Suwandi dari Polsek Bojonegoro Kota, jabatan Kanit Bimas. Siswa-siswi yang saya cintai, di sini saya akan menerangkan masalah narkoba maupun kenakalan remaja. Siswa-siswi sekalian ketahui bahwa di masa pandemi COVID Corona 19 yang belum selesai ini, dimungkinkan atau di lapangan ternyata masih banyak kejadian dalam hal penggunaan narkoba, peredaran narkoba maupun kenakalan remaja, karena perlu kita ketahui untuk sekolah juga libur, terus pengawasan di lapangan masih kurang, sehingga hal yang demikian itu dimungkinkan untuk para remaja kurang pengawasan, sehingga pelampiasannya untuk melakukan kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang tua maupun sekolahan. Sedangkan narkoba sendiri punya arti, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Sebagai contoh, untuk narkotika itu adalah yang sering kita dengar di media cetak maupun elektronik, yaitu contohnya candu, ganja, kokain maksudnya. Yang mana bila jenis narkotika tersebut dipakai atau dikonsumsi, itu bisa mengakibatkan ketagihan dan mempengaruhi tingkah laku seseorang itu yang tadinya itu baik menjadi jelek, karena mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, ini siswa sekalian harus dihindari. Sedangkan psikotropika itu contohnya antara lain yang sering kita dengar dulu, kalau zaman saya masih muda itu ada istilah ekstasi. Kalau yang sekarang jadi sabu-sabu. Nah, ini juga sangat berbahaya bila dipakai atau dikonsumsi seseorang, karena juga akan mengganggu sistem saraf pusat, yang kalau itu sampai pengguna itu tergantungan, nah ini menjadi tergantung. Ini akhirnya si pemakai ini akan lupa akan dirinya, bahkan keluarga, atau kalau masih pelajar sekolahnya. Nah, ini yang susah. Kalau bahan aditif, nah ini contohnya itu sering kita lihat, yaitu alkohol,
yang mengandung etil atau etanol berupa zat organik atau karbon yang efeknya kalau diminum atau dipakai atau dihirup ini juga akan menyebabkan mempengaruhi saraf seseorang. Adik-adik siswa-siswi sekalian yang saya cintai, itu masalah narkoba tadi. Contoh-contohnya bisa dilihat di gambar-gambar sebagai berikut. Sedangkan kenakalan remaja lah ini. Jadi materi ini harus terpaksa kita gabungkan karena antara pemakaian narkoba dan kenakalan remaja ini berhubungan, karena selama ini ternyata pemakai terbanyak di Indonesia itu antara umur 15 sampai 24 tahun itu masih tergolong remaja atau pemuda, masih belum dewasa. Jadi masih menuju ke dewasa. Arti kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh para remaja atau masa transisi masa anak-anak ke dewasa. Jadi seusia siswa-siswi sekalian dan ke atas, ke sekolah menengah atas. Contoh daripada kenakalan remaja, saya ulangi lagi, sering yang kita lihat baik di media cetak maupun elektronik, yaitu kasus pengeroyokan, tawuran, atau berkelahi antar pemuda, antar oknum perguruan silat. Baru saja kira-kira seminggu yang lalu di wilayah Polsek Bojonegoro Kota ini juga terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh gerombolan para pemuda yang sedang keluar malam. Sekarang korbannya juga sudah dirawat di rumah sakit dan pelaku sudah dalam lidik kepolisian. Mudah-mudahan secepatnya bisa terungkap dan bisa dikenai sanksi hukum dan tidak ditiru oleh siswa-siswi sekalian. Terus balap motor liar yang sering terjadi di veteran, kalau Sabtu malam Minggu dulunya itu, alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Terus bullying seperti yang kita lihat di TV-TV itu, jadi sesama rekan siswa membullying rekannya lah ini. Terus drop out sekolah, terus yang parah lagi memalak sesama teman sekolah. Jadi temannya dimintai uang setiap hari seperti jatah, jadi hampir seperti premanisme. Terus kasus asusila, ini sering kita lihat di kalangan remaja. Mudah-mudahan di sekolah sini tidak ada. Dan yang terakhir, penyalahgunaan narkoba lah ini. Di sini nanti yang saya tekankan atau yang saya terangkan nanti remaja dalam penyalahgunaan narkoba, karena materinya ini berhubungan. Rekan-rekan para siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tadi sudah saya terangkan masalah contoh dari narkoba, contoh dari kenakalan remaja. Nah, sekarang kita menginjak ke penyebab faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba maupun kenakalan remaja. Itu faktornya apa? Yang jelas faktor pertama adalah dari faktor individu, terus faktor lingkungan bisa, terus faktor-faktor lainnya. Faktor individu itu antara lain ingin coba-coba, ingin merasakan bagaimana narkoba itu. Kalau kenakalan remaja ingin bagaimana mencari identitas. Kalau kenakalan remajanya
mungkin ingin bergelombol dengan sesama temannya, ya itu. Mungkin ingin melihat dunia luar bagaimana. Jadi faktor individu itu yang pertama jelas ingin coba-coba. Terus yang kedua ingin menghilangkan stres atau masalah. Nah ini karena di dunia modern ini kebanyakan tidak usia siswa-siswi maupun sudah pemuda maupun dewasa maupun orang tua memang di dunia modern yang serba menuntut kebenaran ini banyak stres karena persaingan hidup atau persaingan kompetisi dalam satu hal sangat tinggi. Yang ketiga ikut tren atau mode. Trennya umpamanya orang senang mabuk ingin merasakan. Nah ini tren orang telinganya dilobangi seperti yang sering kita lihat di jalan-jalan itu ingin mencoba. Terus yang keempat tidak percaya diri. Karena tidak percaya diri akhirnya membuat atau mencari pelampiasan dengan istilahnya untuk cari sesuatu yang bisa membuat orang percaya diri, antara lain dengan meminum narkoba atau supaya diakoni kelompoknya, atau minuman keras, atau bahkan merokok. Yang kelima untuk senang-senang. Ini faktor individu tadi. Jadi kelima faktor tadi. Satu ingin coba-coba, dua menghilangkan stres atau masalah, tiga ikut tren mode, empat tidak percaya diri, lima untuk senang-senang. Sekarang faktor lingkungan. Penyalahgunaan narkoba ini terjadi atau kenakalan remaja juga terjadi karena faktor lingkungannya. Yang pernah tinggal di daerah peredaran narkoba atau tinggal di daerah yang para orang tuanya atau kepala rumah tangga di tempat tinggal itu tidak memperhatikan anak-anaknya, atau memang di situ sudah banyak anak-anak yang nakal, anak-anak yang memang para remaja yang sering melanggar norma-norma atau peraturan-peraturan di lingkungannya. Kedua, sekolah di lingkungannya rawan narkoba atau di lingkungannya sekolah itu juga banyak para remaja yang memang nakal. Terus ketiga, bergaul dengan para pemakai, maksudnya para pemakai narkoba, atau bergaul dengan para peminum miras umpamanya. Nah, lingkungan kalau yang demikian ini juga menyebabkan siswa-siswi sekalian kalau salah bergaul, ya bisa terjerumus di dalamnya. Keempat, dorongan kelompok sebaya, maksudnya diajak temannya yang sebaya, ayo ikut saya, tidak zaman kalau tidak ikut, senang-senang, ya dirayu, mau. Nah ini. Kelima, keluarga kurang harmonis. Nah, ini yang repot adik-adik sekalian. Kalau memang diantara siswa-siswi yang mungkin orang tuanya sering bertengkar dan sebagainya, tidak usah susah, tidak usah lari keluar, tapi carilah nasihat ke Bapak Ibu Guru atau ke BP bagaimana cara mengatasinya. Carilah nasihat dari orang-orang yang ahlinya. Jangan mencari nasihat yang tidak ahlinya sehingga menjomprongkan adik-adik ikut ke lingkungan atau ke suatu tempat atau kegiatan yang tidak baik. Yang kelima,
Tadi perlu diwaspadai atau cermati adik-adik, karena memang namanya orang rumah tangga itu pasti banyak bertengkarnya. Urusan anak, urusan biaya sekolah adik-adik, kadang-kadang kalau pas tidak mood orang tua itu kadang-kadang bisa bertengkar. Tapi itu jangan dimasukkan ke hati, tapi itu hanya untuk suatu cara adik-adik supaya hubungan orang tua adik-adik tetap harmonis dan adik-adik juga bisa melaksanakan sekolah ini dengan lancar tanpa gangguan. Terus faktor pendukung lain masih mudahnya diperdaya oleh bandar, atau pertama ditawari, mungkin pertama ditawari gratis oleh para kurir tanpa dipungut uang atau tanpa membayar pertama, memang diberdaya demikian. Tapi begitu sudah kecanduan, sudah senang, ya adik-adik akhirnya sudah ingin mendapatkan dengan berbagai cara. Sebelum mengakhiri materi hari ini, kita sebaiknya membangkitkan semangat untuk tidak menggunakan narkoba. Jadi nanti tirukan adik-adik dengan yel-yelnya. Prestasi oke, narkoba no. Atau prestasi yes, narkoba no. Oke? Mari kita laksanakan sekarang. Mari kita posisi berdiri. Narkoba no, prestasi yes. Tepuk tangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan menjadikan adik-adik sekalian nantinya kalau memang itu diterapkan bisa sukses untuk masa depan adik-adik sekalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.